Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayang seperti biasanya, tayang lagi bersama saya Bimantoro Channel dalam tema yaitu mengatasi kebocoran gas pada peralatan masak yang sehari-hari dipakai ibu-ibu ataupun bapak ataupun catering di dalam rumah tangga. Nah, itu kita berbagi tips buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berbagi tips cara mengatasi bagaimana kebocoran gas. Kita pertama-tama nyalakan dulu ya kompornya seperti ini, kita matikan. Kadangkala gini, kita kadangkala kalau punya kompor suka ini pemirsa suka bocor, atau kadang-kadang nggak taunya itu nyamber api. Nah, itu caranya bagaimana supaya mengatasi kebocoran pada gas. Pertama-tama kita dilihat dari tabungnya. Tabungnya ini kadangkala bocor pemirsa ya. Nah, itu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kontak regulator sama tabung itu biasanya bocor di sini pemirsa. Jadi kalau bocor kan mengeluarkan gas. Waktu sudah di-on kan mengeluarkan gas, sehingga kadangkala ada kontak bunga api listrik atau kontak kompor biasanya langsung nyamber. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Pertama, untuk mengatasi kebocoran gas yaitu harus ada cukup ventilasi pada dapur pemirsa ya. Keduanya kita cek selangnya atau di regulatornya yang bocor, itu kita ceknya gimana? Pertama bisa pakai sabun, keduanya ceknya di luar pemirsa ya, pakai sabun juga ya. Pertama seperti itu, keduanya kita lepas selangnya, kita cek selangnya. Kadangkala kebocoran terjadi pada selang ini, dimakan tikus atau bolong, atau ini kurang kencangnya klem yang ada di selang, ataupun kurang kencangnya klem pada selang di belakang kompor ini pemirsa. Nah, sebelum memakai kompor seharusnya kita cek apakah sudah kencang atau belum. Kalau sudah kencang ya kita bisa pakai, tapi kalaupun belum kencang kita harus keraskan pemirsa. Ya, itu faktornya itu. Kedua ya, ketiganya faktornya bisa dari kompor. Kompor itu kadangkala di sini pemirsa bocornya pemirsa. Kadangkala bisa dari pipanya gini. Pipanya mungkin sudah keropos atau ada baut ini yang kendor. Kalau sudah kendor gini harus dikeraskan pemirsa. Ada dua baut di sini, satu baut kedua. Nah, ini harus dikeraskan pemirsa ya. Terus ketiganya harus dicek pakai sabun juga waktu selangnya tertancap di sini sama ke regulator pemirsa. Gini pemirsa. Kita kalau sudah gini jangan sampai sekali-kali menyalakan kompor karena kekhawatiran terjadi penyambaran api ke yang tempat titik bocornya tadi pemirsa. Jadi harus dicek pakai sabun dulu, kalau aman kita bisa pakai. Tapi kebanyakan rata-rata itu biasanya bocoran kita nggak tahu dari mana asalnya, maka dari itu kita berbagi tips seperti itu. Terus ketiga, keempatnya bisa dari mesinnya ini sudah rusak pemirsa. Kadangkala mesin juga ada pengaruh besar karena kebocoran gas, atau juga karena dari rusaknya regulator. Karena dalam regulator ini biasanya ada setelan, kemungkinan setelan juga lepas. Nah, itu dia regulator kalau sudah lepas bisa mengeluarkan gas yang besar sehingga menyebabkan kebakaran. Kalau sudah menyebabkan penyambaran atau menyebabkan kebakaran itu, kita jangan sekali-kali pakai regulator dan harus dibelikan yang baru seperti itu pemirsa. Nah, itu pemirsa, jadi kita berbagi tips seperti itu. Terus keempatnya pemirsa, biasanya kalau pemirsa punya tempat yang sempit, nggak ada ventilasinya, usahakan menaruh kompornya cukup ada ventilasi di luar rumah ataupun di yang cukup ventilasi pemirsa. Gitu pemirsa. Jadi kita memberikan pengalaman seperti ini karena saya tahu benar letak kebocoran gas itu di mana saja.
kadang-kala pertama bisa dari tabung, dari regulator, dari selang. Jadi saya ulangi lagi, dari kompor juga bisa bocor pemirsa. Nah itu cara mengatasinya. Kalau selang gas seperti ini kita harus beli baru, apalagi sama regulatornya. Jadi harus dicek benar-benar kalau agar tidak terjadi kebocoran gas. Atau kalau misalkan yang bocor itu pipa besinya kompor, itu harus diganti. Bisa juga datang ke tempat servis, bisa cari di Google Map maupun cari di internet. Nah, ya. Jadi gini pemirsa, kita itu setiap hari kalau untuk memakai kompor kan biasanya suka punya hobi memasak atau hobi masak-masak bikin gorengan, nasi goreng, itu biasanya pakai kompor. Lah itu kalau sudah ada kebakaran gas itu perlu mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran gas atau penyambaran api dari titik yang terjadinya kebocoran gas tadi pemirsa. Dan kalau misalkan setelah kita cek semuanya tidak ada kebocoran gas, ventilasinya juga sudah terdukung oleh rumah yang dibangun tadi, maka kita bisa langsung pakai kompor dengan aman pemirsa. Seperti itu pemirsa. Tapi kalau pemirsa ingin pakai kompor aman, bisa juga nanti kalau misalkan nggak tahu dalam kerusakan kompor soal kebocoran gas tadi, bisa konsultasikan ke customer care tempat servis kompor ataupun ke orang yang berpengalaman mengenai servis kompor. Seperti itu pemirsa. Oke pemirsa, ini kita nyalakan dulu kompornya seperti ini, tapi dengan syarat harus jauh gasnya sama kompornya untuk mengantisipasi agar tidak menyambar ke tabung, menyambar api ke tabung. Kalau sudah aman gini, mau pakai juga gampang pemirsa. Ada juga gini pemirsa, kadangkala kalau sudah dilepas regulator, kadangkala juga ada kebocoran gas. Biasanya seperti ini pemirsa, kita lepas ada kebocoran gas pada ventilnya tabung 3 kilo. Kadangkala suka bocor, karena di tempat saya juga sering bocor seperti itu. Harus ditancapkan aja di regulator agar tidak terjadi kebocoran dengan standar regulator yang bagus dan aman. Kalau misalkan masih bocor, bisa juga dilepas waktu misalkan pemirsa mau bepergian keluar kota ataupun ke saudaranya, bisa dibawa ke tempat yang paling aman yang ada bebas udara. Jadi misalkan ada kebocoran gas bisa langsung menghilang. Sudah, jangan pemirsa, jadi jangan sampai ditaruh di dalam rumah yang tidak ada ventilasinya, karena bisa kena sambaran bunga api listrik, ataupun kalau pas masak bisa nyamber ke titik bocoran tadi. Oke pemirsa, inilah berbagi tipnya, cukup sampai di sini. Mungkin kalaupun kurang jelas bisa melihat lagi, diulang lagi tayangannya seperti ini pemirsa. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.